Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan strategi proses pembelajaran daring. Di dalam presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi kita dalam penggunaan teknologi IT yang tepat dalam proses pembelajaran. Sama-sama kita ketahui bahwa proses pembelajaran daring ini sangat atau sering terkendala oleh jaringan dan kekuatan signal internet. Apalagi mahasiswa kita berada di pelosok desa terpencil yang sukar untuk mendapatkan jaringan internet. Untuk itu, pada presentasi singkat kali ini saya akan memberikan pencerahan bagi kita selaku pengajar atau dosen bagaimana strategi pemilihan teknologi IT terhadap proses pembelajaran daring yang akan kita lakukan. Pada slide presentasi ini kita lihat bahwa beberapa jenis teknologi IT yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dari kecepatan atau kota internet yang terendah sampai kecepatan internet atau kota data yang tertinggi. Pada level kecepatan internet atau kota data yang terendah, beberapa aplikasi berbasis teks dapat kita gunakan untuk memberikan penjelasan singkat atau informasi perkuliahan kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Aplikasi berbasis teks ini bisa kita gunakan seperti WhatsApp dan email, baik menggunakan Yahoo email ataupun menggunakan Gmail. Pada level berikutnya, proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning berbasis teks. E-learning berbasis teks ini adalah berupa teks materi kuliah yang ditempatkan di laman e-learning. Dokumen materi kuliah tersebut dapat berupa file PowerPoint atau PPT, ataupun menggunakan Word atau dokumen, ataupun menggunakan Excel, ataupun menggunakan PDF dengan kapasitas data yang tidak terlalu besar. Jikalau file tersebut berupa gambar, maka file akan menjadi besar. Nah, file-file materi pembelajaran tersebut bisa kita share menggunakan WhatsApp atau email dengan memberikan sebuah link agar mahasiswa bisa mendownload materi kuliah tersebut. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga adalah e-learning berbasis voice atau suara. Tentu saja, jika file berupa PowerPoint berbasis voice, file dokumennya akan menjadi besar. Dan ini membutuhkan jaringan internet yang baik agar bisa mengakses atau mendownload file tersebut. Nah, proses pembelajaran proses pembuatan PowerPoint berbasis voice ini dilakukan melalui proses rekaman. Nah, banyak aplikasi yang dapat dipergunakan untuk proses rekaman suara tersebut. Di antaranya kita bisa menggunakan software Camtasia, software iSpring, Articulate, atau menggunakan SpeechOver. Bahkan perlu kita ketahui bahwa di PowerPoint kita sendiri pun itu sudah ada perangkat untuk merekam suara sekaligus video pembicaranya. Nah, kemudian tingkatan yang keempat yaitu e-learning berbasis video. Tentu saja file atau dokumen e-learning berbasis video ini membutuhkan data internet yang besar atau menggunakan jaringan internet yang sangat baik. Bisa saja kalau kita mengambil rekaman menggunakan kamera untuk 30 menit, maka hasil rekaman tersebut bisa mencapai ratusan megabyte, bahkan mencapai 1 gigabyte. Nah, apabila seorang dosen, ini membutuhkan skill bagi dosen untuk melakukan proses edit video tersebut agar video tersebut menjadi menarik. Nah, aplikasi yang sering digunakan untuk mengedit video biasanya menggunakan Camtasia atau software-software yang lain. Dan kemudian setelah melakukan proses editing,
video tersebut atau file video tersebut dapat diuploadkan ke channel YouTube agar mahasiswa dapat mengakses video pembelajaran yang kita buat dimanapun dan kapanpun. Nah, pada level dengan membutuhkan akses internet yang tentu saja sangat baik atau menggunakan kuota data yang besar adalah pembelajaran tatap maya. Biasanya menggunakan aplikasi berupa Zoom, Teams, atau Google Meet, bahkan Webex. Jika di tempat kita koneksi internet tidak baik, maka suara yang didengar oleh orang lain akan mengalami gangguan atau terputus-putus. Bahkan gambar video yang kita kirim mengalami tidak baik atau terputus-putus juga. Nah, dari kesemua aplikasi atau software yang akan digunakan, tentunya harus disesuaikan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Pada slide berikut ini, pada tahapan berikut ini ya berupa jenis-jenis teknologi IT, kecepatan internet, dan dalam proses pembelajaran. Nah, pada tahapan ini saya menjelaskan proses tahapan yang paling atas sampai ke paling bawah. Artinya paling atas berupa akses internet atau kuota data yang sangat besar atau jaringan internet yang baik sampai membutuhkan kuota data yang terendah atau jaringan internet yang sedang-sedang saja. Nah, pada tahapan paling atas yaitu proses pembelajaran berupa ujian tugas akhir dan atau proses pembimbingan baik itu pembimbingan tugas akhir atau pembimbingan yang lain, pembimbingan akademik dan lain sebagainya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, maka proses perkuliahan misalkan berupa ujian tugas akhir dan proses ini dapat menggunakan metode tatap maya, sehingga si dosen dapat menggunakan aplikasi Zoom ataupun Teams, Meet ataupun Webex. Nah, aplikasi yang saya sebutkan tadi dapat dihubungkan dengan live streaming di YouTube, Facebook maupun Instagram. Tentu saja metode ini membutuhkan koneksi dan data internet yang begitu besar agar kualitas suara dan video yang kita kirimkan menjadi baik. Nah, proses pembelajaran berikutnya berupa kuliah mandiri atau tugas presentasi ataupun presentasi dosen dan mahasiswa dapat menggunakan YouTube, di mana si dosen dapat menguploadkan video yang sudah editing ke dalam channel YouTube, sehingga mahasiswa dapat melakukan proses download atau proses melihat video yang sudah diuploadkan di dalam YouTube untuk proses pembelajaran. Sehingga dengan cara ini mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran tersebut kapanpun dan dimanapun selagi ada koneksi internet yang sangat baik. Untuk interaksi diskusi materi ajar dari YouTube dapat menggunakan beberapa fitur tentunya, seperti kita menggunakan laman e-learning, Google Classroom, email, maupun WhatsApp Group. Pada tahapan berikutnya, proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning berupa voice dapat digunakan pada proses pembelajaran berupa kuis, tugas, baik itu tugas harian, tugas kelompok, maupun tugas mandiri, ataupun kuliah-kuliah mandiri. Misalkan dosen dapat membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint dan kemudian direcord suaranya untuk menjelaskan slide tersebut. Nah, kemudian mahasiswa dapat mengaksesnya melalui laman e-learning. Dan kemudian tentu saja mahasiswa dapat mengakses file-file e-learning berupa voice itu kapanpun dan dimanapun. Nah, selain itu mahasiswa dapat juga diberikan tugas presentasi dengan cara mahasiswa melakukan proses rekaman di PowerPoint.
dan kemudian mahasiswa dapat melakukan proses submit di laman e-learning, bisa saja di laman Google Drive kita atau laman e-learning, ataupun bisa saja dikirim melalui email ataupun di WhatsApp group. Nah, berikutnya perkuliahan dengan menggunakan e-learning berupa teks, di mana dosen dengan menggunakan metode pembelajaran ini dapat digunakan beberapa metode pembelajaran. Nah, ini bisa saja metode pembelajaran berupa kuis, tugas kuliah, baik itu tugas mandiri maupun tugas individu, dan kemudian kuliah mandiri, ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Nah, cara ini dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Di mana dengan aplikasi ini mahasiswa dapat membuat materi kuliah, atau dosen dapat membuat materi kuliah, atau mahasiswa dapat mengerjakan tugas kuliah, kemudian mahasiswa atau dosen dapat mengupload file-file tersebut ke laman e-learning kita masing-masing, atau dikirim melalui WhatsApp ataupun melalui email. Mahasiswa dapat mengakses, nah tentu saja mahasiswa ini dapat mengakses kapanpun dan dimanapun materi kuliah yang sudah kita uploadkan di laman e-learning. Nah, dosen juga dapat memberikan kuis ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan dengan waktu-waktu tertentu pada yang sudah disetting di laman e-learning kita masing-masing. Nah, tahapan paling bawah di mana akses internet dengan kecepatan rendah, proses pembelajaran ini bisa yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan WhatsApp dan email, di mana dengan metode ini dosen dapat hanya memberikan informasi tentang pelaksanaan kuis, pelaksanaan tugas, informasi tugas kuliah maupun kuliah-kuliah mandiri, informasi kuliah mandiri, informasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dapat mereka kerjakan pada laman e-learning kita masing-masing. Nah, demikianlah tutorial singkat kita atau presentasi singkat saya. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita dalam melakukan proses pembelajaran daring dan juga melakukan pemilihan teknologi IT yang tepat dalam proses pembelajaran. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jikalau kiranya presentasi ini bermanfaat, mohon kiranya dapat subscribe, kemudian dapat di-share ke semua teman. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.